siapa siapa bikin kamu nangis? Terus kata dia, Pak Ujang. Yang punya pondok. Terus saya tanya lagi, apa yang dibikin dia? Nangis dia lagi, rupanya udah diraba-raba. Dari hasil asesmen UA, benar apa yang disampaikan tadi, pelecehannya ada jelas dan itu sudah berkali-kali. Jadi secara ini sudah berulang kali dilakukan sampai nggak tahu berapa kalinya. Dan hasil pendalaman UA dia sudah 4 kali dicabuli. Tapi untuk pastinya Assalamualaikum, halo teman-teman. Alhamdulillah nih, sekarang aku sudah berada di sekolah dasar tempat dimana Bunga belajar, guys, ya kan. Jadi Wak Galang sudah masuk ke sekolah dan kita sudah bertemu dengan pihak sekolah, minta izin untuk ketemu dengan Bunga, diduga korban pelecehan yang dilakukan oleh pimpinan atau pembina yayasan di salah satu pesantren atau panti di daerah Jembatan 5 Barelang ini, guys. Nama tempatnya Galang, dan Wak Galang juga yang asesmen atau pemerhati perempuan dan anak. Galang. Nah, ini agak gimana nih namanya nih. Memang pas sekali Wak Galang berada di Galang ini, guys. Oke, langsung kita panggil Wak Galang. Oke, guys. Nah, jadi pihak sekolah nggak mau ikut campur masalah ini karena bukan di sini. Kalau sekolahnya memang di sinilah tempat belajar si Bunga itu. Oke, Wak Galang. Gimana Wak Galang? Apa kabar Wak Galang? Gimana? Apa ceritanya, Wak? ya itu sih kalau dari hasil asesmen UA, benar apa yang disampaikan tadi, pelecehannya ada jelas dan itu sudah berkali-kali. Jadi secara ini sudah berulang kali dilakukan sampai nggak tahu berapa kalinya. Dan hasil pendalaman UA dia sudah 4 kali dicabuli. Tapi untuk pastinya apakah ini benar-benar terjadi, karena kan ketika UA tanya itu dalam tanda kutip dia itunya ini, dia bilang iya dan dia merasakan ya seperti itu. Cuman untuk pastinya besok UA akan bawa dia visum. Jadi kalau memang ini terbukti, besok ke Polres dulu. Oke. Kita buat laporan untuk melakukan visum. Itu kan harus kita ke Polres dulu, tempat di mana kita mau buat laporan. Nah, jadi ketika nanti hasil visumnya ditemukan sudah terjadi persetubuhannya, siapa yang mau buat laporan? Peri. Aku bersedia lah buat laporan, apalagi. Ya udah, berarti kalau besok nanti hasil visumnya ditemukan persetubuhannya atau pencabulan saja, tetap kita laporkan, tetap kita proses. Karena baik itu hanya pencabulannya saja, apa tidak yang kita seperti yang kita takutkan, tidak pun ada persetubuhan tapi ada pelecehannya, itu masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, Wak, jadi kan gini, mohon maaf ya teman-teman, jadi untuk si Bunga atau korban yang dilakukan pelecehan oleh salah satu pimpinan yayasan ini nggak boleh kita tayangin tuh. Nggak boleh, harus dilindungi identitas apa segala macam ya, Pak ya. Kita rahasiakan. Oke. Karena anak kan memang namanya kita lindungin. Berarti jadi nggak boleh kita tidak boleh munculkan dia gitu. Ya bagaimana kita melindungi kalau dia juga kita publis. Yes. Jadi betul-betul kita lindungi, kita inilah berikan dia rasa tenang, nyaman seperti apa. Nanti kita setelah besok nanti kita buat laporan, nanti dari kepolisian biasanya akan menghubungi UPTD PPA. Jadi untuk besoknya kita lapor ke unit 6. Oke, ke unit khusus. Oke, Pak. Jadi tadi kan kita udah minta izin sama kepala sekolah yang di sekolah ini nih. Pihak sekolah nggak mau dipublikasikan karena kan bukan di sini kejadiannya. Iya. Kejadiannya di panti, di tempat dia tinggal. TKP-nya di sana. Oke, nggak masalah itu, alhamdulillah.
Jadi tadi pertama Wak ketemu sama dia gimana dia, Wak? Ceria apa gimana anaknya? Ya pertama dia style yang kayak nggak ada jadi apa-apa. Dia kan nggak kenal Wak siapa kan. Nah setelah Wak tanya salaman, Wak suruh dia tulis nama. Wak tanya gini-gini, tetap dia ngeblok bahwa dia nggak apa-apa, dia baik-baik saja. Nah sampai akhirnya kita pendamping ini kan punya cara. Bagaimana bisa anak itu merasa nyaman sama kita. Nah, Wak tanya, kamu percaya nggak sama Wak? Dia bilang percaya. Nah, ketika dia bilang dia percaya, berarti ada sesuatu yang akan dia sampaikan. Ya udah, Wak suruh dia peluk Wak. Nah, di saat dia peluk Wak, dia nangis. Nah, di situ mulailah Wak tanya-tanya. Dan di situ akhirnya Wak temukan bahwa dia sudah mendapatkan 4 kali dicabuli. 4 kali. Kan berarti udah memang fix nih. Ini udah memang nggak bisa dibiarkan dan ini memang udah fix. Kita harus ini. Cuman untuk pembuktiannya itu tadi yang untuk akuratnya visum. Dibuktikan dengan visum. Walaupun ini kan udah 4 kali nih mohon maaf nih udah dilakukan pencabulan oleh pelecehannya sudah udah berarti udah fix, bukan diduga lagi nih. Kalau untuk pengakuan si anak tadi sudah pasti sampai dia tidak tahu berapa kali, sudah banyak. Pelecehannya sudah pasti. Dia udah berapa lama katanya tinggal di yayasan itu? 5 tahun di yayasan itu? 5 tahun. Orang tuanya? Nggak tahu. Memang dia nggak tahu sama sekali, yatim piatu? Ya menurut ini dia gitulah, yatim piatu. Sanggup-sanggupnya lah. Yatim piatu, dia anak yatim piatu, umur 12 tahun si Bunga ini dititipkan di panti itu atau yayasan itu. Dan pimpinan atau pembina yayasan yang harusnya melindungi dia tersebut malah cabulinya pula. Ini memang jadi jogal kali, astagfirullah. Kita memang harus menyelamatkan si Bunga dan harus kita keluarkan dari neraka dunia itu, Per. Pesantren itu. Nggak sangka tempat yang begitu nyaman lah menurut kita ya, pesantren dan dia diajarin agama apa segala macam. Pembina atau punya yayasan juga yang mencabuli. Rusak dia, iya. Ada otaknya tapi nggak dipakai. Ini maaf katanya nih gue bilang. Dan jadi pengakuannya sih itu sudah berkali-kali. Dia lupa, dia nggak tahu saking banyaknya udah. Saking banyaknya. Waduh, Wak, kasihan Wak, udah Wak, selamatkanlah ini Wak. Ya jadi itu makanya. Jadi gimana nih? Besok apa gimana nih? Besok Wak akan coba minta dampingan. Berarti ini keep silent dulu nih? Keep silent. Keep silent dulu. Wak besok Wak mau buat laporan dulu ke ini. Cuma kan biasa kan kalau di Polsek ini kan nggak ada PPA-nya. Jadi ke Polres aja kita buat laporan, tapi Peri ya. Oke, aku yang buat laporan. Wak dampingi. Oke, kenapa aku bilang keep silent? Ini videonya pasti kan nanti setelah baru kita tayangin ya. Bukan jangan sekarang ya, Per. Enggak. Cuma kan ini istilahnya biar terbuka masyarakat di seluruh Indonesia bahwa lebih berhati-hati, pilih-pilih juga di mana tempat anak kita dititipkan. Apalagi kemungkinan ya kalau otakku berpikir dia yatim piatu, nggak ada tempat mengadu, di situ tempat tinggal dia. Mau nggak mau dia harus bertahan dan sampai maaf nih udah dikerjain sama si yang punya yayasan itu pun dia mau ngadu kemana ya, bertahan dia gitu. Iya itulah anak umur segitu kan dia tidak bisa, dia tidak mengerti istilahnya pasrah gitu. Dia mau kemana gitu. Pertama takut. Ya tadi di awal juga dia takut, dia nangis, dia bilang dia nyaman. Itu di awal, tapi setelah Wak tanya-tanya terus digali terus, ya dia mendapatkan pelecehan itu dan dia akuin bahwa sudah terjadi 4 kali yang lebih. Masih ingat dia? Iya. Kalau pelecehannya tak tahu lah ya kan? Dia nggak ingat itu karena banyaknya. Tapi kalau untuk yang lebih jauhnya, menurut pengakuan Bunga, dilakukan 4 kali. Jadi menurut aku kita informasi dari si Yasmin bisa kalian lihat di video sebelumnya, brother. Informasi ini diduga pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan yayasan yang punya yayasan atau panti pesantren di daerah Jembatan 5 Barelang Batam ini, menantunya sendiri yang informasikan gitu kan. Aku salut nengok si Yasmin, dia bisa berani berbicara, melaporkan karena itu tadi mau mertua salah ya laporkan gitu. Jadi salut sih dia punya keberanian itu. Wak tahu dia
bisa speak up itu dia sudah punya cukup keberanian, karena yang dia akan hadapi nanti keluarga suaminya, karena itu kan mertua dia yang diduga si pelaku ini. Iya, masih diduga nih ya. Karena Oke lah, kan besok belum kita visum. Kenapa kita bisa jumpain di sekolah? Kalau misalnya kita ke pesantren atau di panti dia kita datengin, nggak bisa, itu sangat pasti kecil. hiruk pikuk. Iya, pasti hiruk pasti pikuk. si pelaku tadi tahu nih. Nah, dan anak Mantap juga, juga kita makanya kita di sekolah. anak juga tidak akan berani bicara kalau di situ. Oh. Nggak akan berani dia. Mungkin ada tekanan atau pengancaman Ya, apa segala macam, jadi nggak karena mau ngomong ya. itu kan dia, jadi dari asesmen UAK tadi memang ada ditemukan indikasi pengancaman gitu. Jangan kasih tahu siapapun. Oh. Anak ketika bilang jangan kasih tahu siapapun, artinya itu satu ancaman untuk Pasti. dia. Kan UAK tanya kenapa nggak mau ini. Takut kenapa? Karena dibilang jangan kasih tahu siapapun dengan menunjuk tangan, jangan kasih tahu siapapun. gitu Artinya dia. untuk sama anak-anak, awas aja itu udah satu ancaman loh. Kan beda gini Per, awas ya jangan kasih tahu siapapun. Beda dengan awas ya jangan kasih tahu siapapun, itu udah berbeda. Ada tekanan, pengancaman di situ ya. Iya, ada sedikit penekanan. Oke. Awas. Wak, Gitu. ini Wak sebagai pemerhati perempuan dan anak, dengan kasus seperti ini, si Bunga korban pencabulan berusia umur 12 tahun, apa yang Wak rasakan setelah Wak asesmen tadi? Ya mungkin kalau untuk UAK pribadi sih ini sudah kasus yang ke-100 sekiannya. Sudah biasa, cuman untuk ini memang sangat disayangkan, itu aja sih. Di tempat yang kita rasa sudah aman, akhirnya terjadi lagi yang masalah yang ini. Kita pikirkan yang berbasis agama itu udah Itu sudah tadi, nyaman gitu. Jadi nyatanya nggak aman juga. Jadi mau kemana anak-anak ini dititipkan? Jadi mungkin himbauan aja untuk para orang tua untuk satu, jangan memaksakan anak. Kadang kan orang tua ada juga yang egonya tinggi. Kamu harus di sini, kamu harus di sini. Jangan pernah lakukan itu. Karena apa? Kita juga tidak menjamin kan yang kita anggap, oh ini adalah tempat yang cocok untuk anak. Nyatanya tidak menutup kemungkinan dimanapun banyak yang terjadi seperti ini. Wah, cuman sangat disayangkan kali ya, dia yang punya yayasan, dia yang Nah punya itu aja. panti Jadi yang asuhan. mirisnya itu aja. Anak yang seharusnya Dia dilindungi, tempat tinggal malah dikerjainya di situ. Ini guys, jujur ini kita belum ketemu dengan yang diduga pelaku ini nih. Ya kan? Ini besok sama pihak kepolisian, visum. Iya. Bisa ketemu nggak aku nanti nih? Biasanya Kan aku sih, yang melaporkan nih. pelapor nggak ketemu Fer. Oh jadi aku mau lihat, wah kasihkan dulu sepukul 2 pukul. Wak. Kalau itu nanti mungkin ada sih beberapa. Bisa, kayaknya bisa. Ada, tapi tidak ditemukan. Karena itu tadi pasti pihak kepolisian menjaga supaya jangan terjadi baku hantam. Oh. Itu kita aja lihat udah Oke gerak, guys, kan yang gitu. jelasnya ini kan Yang penting masih diproses. Oh ya, ini yang jelasnya ini kan masih step by step. Yang jelasnya ini udah akan ditindaklanjuti oleh Wak Galang, lapor polisi pasti. Iya, pasti. Nanti Peri ya pelapornya. Oke, nggak masalah. Aku yang laporkan. Biar si ya informasi memang dari Eva ya. Aku mengucapkan terima kasih untuk temanku yang di Singapura. Eva salah satu donatur di yayasan itu. Iya, yang berani, Kesel yang juga sudah lah dia. speak up, iya. Dan ini Bunga korban ini udah dianggap anaknya, maka dia nangis-nangis supaya gimana. Ini kalau dia tahu masalah udah dikerjain kayak gini, nangis-nangis lah dia ini. Wak. Iya, makanya kita keep dulu, jangan kemana-mana. Tunggu dia udah proses sampai selesai. Proses kepolisian sudah dinyatakan bahwa dia memang jadi tersangka itu sih. Wak, jujur nih, mohon maaf nih. Ini apakah layak tayang nih kira-kira ini? Kalau untuk setelah ini? boleh. Oke, guys, itu berarti karena ini untuk edukasi juga. Oke, berarti ini video ini setelah prosesnya Dinyatakan dia menjadi tersangka. baru kita up. Iya. Oke teman-teman ya. Oke, aku Ferry Kusuma berada di daerah Galang. Ini Wak Galang dan kita berada di Galang. Tapi nggak ada hubungannya dengan anak Wak Galang ya. Oke. Cuma namanya saja. Jadi aku akan ngevlog juga. Nanti bakalan aku share dan aku tunjukkan itulah salah satu yayasan atau Iya. pesantren panti. Aku Setelah ngevlog di situ. tersangkanya dinyatakan Dinyatakan ya. A1. Kalau udah A1 fix, baru aku ngevlog di
Ya. TKP-nya ya. Ya, untuk pelajaran juga. Untuk pelajaran. Jangan edukasi supaya lebih hati-hati lah memilih. Karena mohon maaf nih Wak, ini kayaknya bukan kasus 1, 2, 3 nih Wak. Sebelum-sebelumnya di Kota Batam nih udah banyak nih berbentuk yayasan, santriwatinya atau anak pantinya dikerjain kayak gini, bukan udah banyak nih Wak. Untuk di Kepulauan Riau nih. Berapa kasus Ger? Udah banyak? Banyak. Banyak. Wah, yang sering dampingin? Banyak. Yang aneh-aneh aja ya. Banyak. Aduh. Tapi aku jujur aku salut lihat si Jasmine ya teman-teman, dia berani mengungkap atau menginformasikan ke kita bahwa ada tindak pelecehan yang dilakukan oleh mertuanya sendiri pula nih. Yang aneh-aneh, aduh. Ada lagi Wak yang mau sampaikan Wak? Udah itu aja, sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok, kita sama didampingi polisi kita besok kan? Iya, Wak udah minta dampingan untuk besok. Siap. Mantap guys. Oke, ikutin terus videonya, dan untuk kegiatan ini mengenai si Bunga, salah satu santriwati yang mohon maaf nih, yang diduga dicabul ya. Cuman besok udah fix nih, kita lihat dulu visumnya. Tapi menurut aku sih udah 4 kali katanya. Iya, itulah. Aduh kacau. Cuman itulah anak-anak kan kita, ya dibilang ini kita belum bisa pastikan maksud dia itu apa, tapi ya itulah beda dengan diraba dengan yang 4 ini. Yes. Oke Wak, ada yang lagi Wak? Udah, itu Udah? aja. Oke guys, aku Fergus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paten Bray.